Oke pemirsa, edisi kita kali ini kita akan menghidupkan atau mengaktifkan lampu LED 3 mata ini, dimana LED ini bertegangan 12 volt. Jadi tegangan ini mau kita aplikasikan dengan sistem kontrol LDR ya. Jadi sistem kontrol LDR itu dia bekerja pada saat ada cahaya matahari, maka lampu ini akan menyala. Kebalik ya. Kalau ada matahari, lampu ini akan mati, dan kalau udah malam, maka lampu ini akan menyala. Nah, kita menggunakan photocell LDR ya. Ini ada di pasaran, ada di marketplace, mungkin harganya sekitar 24.000, 25.000. Kita bisa dibeli online. Cuma masalahnya adalah ketika ini kita gunakan untuk menghidupkan lampu LED, ini ada permasalahan tegangan ya, tegangan kerja, dimana ini outputnya dari fitting ini adalah 220 volt, sementara LED ini 12 volt. Jadi kita harus step down atau menurunkan tegangan voltase dari 220 ke 12 volt, karena ini settingan fitting ini hanya untuk menghidupkan dan mematikan lampu bohlam atau lampu SL. Baik saudara, sekarang kita carikan solusi bagaimana caranya agar lampu ini bisa dinyalakan dan dimatikan, dikontrol oleh sistem LDR. Maka kita menggunakan trafo atau switching 12 volt dari 220 ke 12 volt. Bisa menggunakan juga adaptor seperti ini, adaptor 12 volt. Jadi di sini masuk AC 220, output 12 volt. Tapi kan ini nggak ada colokannya nih, permasalahannya juga jadi masalah. Maka kita akan memodifikasi dan kita untuk melakukan penyambungan ya, pembongkaran. Kita bongkar bagian dari sirkuit PCB di dalam. Maka ini kita akan melakukan penyambungan solder langsung ya, dari input 220 ke adaptor 12 volt, lalu kemudian kita gunakan dayanya untuk menghidupkan ini. Jadi lampu LED ini bisa bekerja pada saat malam hari saja. Oke, kita melakukan penyambungan dulu ya. Ini bagian outputnya yang mengarah ke fitting lampu. Kita akan lihat ini bagian outputnya 1, 2. Nanti kita ambil posisi yang tadinya digunakan untuk fitting di sini sama di sini. Sekarang posisinya kita ambil ke arah adaptor ini. Nah, maka nanti adaptor ini akan dikontrol oleh komponen sirkuit yang ada di dalam PCB ini. Kita penyordelannya kita potong dulu ya kabelnya. Nah, terlalu panjang justru malah nanti akan membuat korslet. Jadi secukupnya aja ini. Kita ambil posisinya output 220. Oh, ini kasih kemana dulu ya.
bagian outputnya. Lalu bagian inputnya kita putus. Kemudian bagian sensornya sensor ini ada 2 kabel ya. Ini yang warna coklat. Ini nggak tahu nih apakah kalau kebalik dia nggak masalah atau harus polaritas. Kita belum tahu ini. Tapi kita akan ikuti topologi yang udah ada. Kita ikuti warna biru di sebelah sini, warna coklat sebelah bawah. Kita keluarin, kita sordel ulang. Ini kayaknya potongannya nggak rata, ini panjang sebelah ini. Kita ikutin skema yang tadi. Ini kita kasih timah dulu biar dapat penyordelannya biar maksimal. Wah, nempel ke mana nih resistor nih? Pakai mencrot. Oh, emang satu anu ya, itu ya, satu jalur ya, nggak apa-apa ya, kena ya. Nempel nggak ini? Apa? Satu jalur itu. Satu jalur ya? Oh. Oke, aman. Sekarang bagian inputnya berarti kita colokin langsung ke kabel port supply. Colokan aja yang ini nih. Colokin langsung, nanti kita bisa praktekinnya. Ini kan mau dipakai di ruangan, tapi kendalinya pakai matahari. Nanti kabel sensornya kita bisa panjangin, tarik ke depan sampai ketemu tempat cahaya matahari, diekspos. Nanti dia akan bisa melakukan kendali. Nah, mana dia tadi inputnya? Ini bagian input. Oke,
Ini bagian input arus masuk ke dalam, kemudian dikelola oleh microchip, lalu dikendalikan oleh photocell. Kemudian outputnya 220 diturunkan menjadi 12, lalu masuk ke dalam lampu LED 12 volt. Oke ya, kita coba dulu, kita tes dulu ya. Kita amankan lampunya, kita taruh sini, lalu ini cangkangnya kita simpan nanti untuk kebutuhan lain. Kita tes dulu apakah dia bisa bekerja. Oke, kita tutup. Nah, berarti dia bisa bekerja, saudara. Ini kita buka, dia nyala, berarti ini dia sedang membaca bahwa kondisi ini berada dalam kondisi siang hari ya. Kemudian ketika dia masuk waktu sore jam 5, setengah 6, nah lalu dia terhalang, cahayanya nggak dapat dari matahari, maka dia akan mengeluarkan cahaya. Nah, inilah proses kerja. Nanti tinggal bagaimana kita membuat suatu casing ya. Ini kita amankan karena output dari sini tidak boleh kena air kalau memang kita mau taruh di taman. Jadi nanti yang boleh kena air itu mulai dari kabel yang ini boleh nih, ibaratnya kesiram air sesaat tapi tidak terus menerus, karena bagaimanapun ini walaupun dia tidak terjadi korslet, tetapi yang kita hindarkan adalah agar supaya nggak karatan. Oke, demikian. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komen. Kalau misalnya nanti ada yang mau apa namanya ya,